Puji Tuhan, renungan kita pada hari ini, bahaya membangun kebenaran diri sendiri, terambil dari kitab Matius 21 ayat 31. Demikian bunyi firman Tuhan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, perkataan ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para imam kepala dan orang Farisi yang menggambarkan bagaimana kekerasan hati mereka yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Meskipun mereka tahu tentang Taurat Tuhan, mereka digambarkan seperti seorang anak laki-laki yang sulung ketika diminta untuk bekerja di kebun anggur oleh ayahnya, lalu menjawab, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu sang ayah pergi kepada anak yang kedua dan memintanya untuk bekerja di kebun anggur ayahnya. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Meskipun anak kedua semula menolak, namun pada akhirnya ia menyesal dan mau pergi melakukan seperti yang ayahnya minta. Anak yang kedualah yang pada akhirnya melakukan kehendak ayahnya. Saudara, di masa akhir zaman ini, Tuhan memanggil banyak orang untuk datang kepadanya agar ikut melakukan kehendak Bapa. Namun hanya sedikit orang yang mau sungguh-sungguh datang kepadanya dan siap melakukan kehendak Bapa di surga. Diperlukan adanya kesadaran akan kehidupan yang berdosa dan memerlukan belas kasihan dan pengampunan Allah. Bukan merasa diri sudah benar dan mencoba untuk membangun kebenaran diri sendiri karena merasa sudah menjalankan ritual agamawi. Itulah yang dialami oleh para imam kepala, ahli Taurat dan orang-orang Farisi, serta orang Yahudi yang merasa dirinya adalah keturunan Abraham, sehingga merasa hanya merekalah yang layak menerima janji Allah di dalam hidupnya. Itulah sebuah ironi bagi mereka yang merasa mengenal Allah, tetapi sesungguhnya jauh dari persekutuan dengan Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 2-3, yang berbunyi demikian, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Di dalam Markus 2 ayat 17 tercatat demikian, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang yang merasa dirinya benar dan menolak Yesus Kristus justru tidak memperoleh keselamatan. Sedangkan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai dan perempuan sundal yang pada akhirnya menyadari keberdosaannya, bertobat dan datang kepada Yesus, mereka mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Saudara, hari-hari ini mari kita diingatkan melalui firman Tuhan ini agar jangan sampai kita merasa diri sudah tahu dan sudah lama menjadi Kristen, namun hidup kita jauh dari Tuhan dan kita mencoba membangun kebenaran diri sendiri dan bukan kebenaran Tuhan. Milikilah hati yang senantiasa mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan hidup di dalam anugerah keselamatan dari Kristus Yesus. Jangan pernah merasa diri lebih layak dan lebih baik daripada orang lain atau orang berdosa. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang perlu Kristus Yesus di dalam seluruh hidup kita. Belajarlah untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan hidup di dalam kebenarannya, bukan kebenaran diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.